Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih sebuah kitab klasik, Adabun Nufus, karya Imam Al-Muhasibi. Kita pakai kutipan-kutipan penting dari teksnya ya. Iya, kitab yang luar biasa ini. Misi kita kali ini, kita coba pahami panduan beliau buat perjalanan penyucian jiwa Anda. Gimana prinsip-prinsip ini bisa bantu kita menata adab batin menuju Allah. Relevan nggak sih buat kita sekarang? Pasti relevan, sangat. Titik awalnya kan, seperti yang ditekankan Al-Muhasibi itu, takwa, ya. Kesadaran penuh sama Allah. Betul. Bukan cuma tahu, tapi kayak ngerasain langsung gitu. Kehadirannya, keagungannya, melihat jejaknya di alam semesta. Gimana persisnya kesadaran ini dibangun katanya? Nah, ini menarik. Jadi, fondasinya itu bukan sekedar rasa takut loh. Al-Muhasibi bilang, ini kesadaran yang lahir dari, pertama, pengamatan mendalam. Itu loh, menyaksikan alam malakutnya. Alam spiritual gitu ya? Semacam itu, terus keyakinan yang teguh sama janjinya. Dan yang ketiga, ini penting, prasangka baik total kepada Allah. Nah, tiga ini jadi dasar semuanya. Oke. Jadi, fondasi takwa udah kuat nih. Terus, prinsip krusial berikutnya, ikhlas. Ini gimana? Katanya Al-Muhasibi keras banget soal ini. Oh iya, keras banget soal menghias-hias diri, atau ya riya lah istilahnya. Ria ya, beramal biar dilihat orang, dipuji. Persis, entah sadar atau nggak sadar. Beliau malah bilang, usahakan beramal tanpa suka kalau dilihat orang. Nah ini kan? Wah, tantangan berat ya. Apalagi zaman sekarang, apa-apa pengen tampil. Tepat sekali. Gimana coba jaga niat tetap murni kalau perbuatan baik kita ya kadang nggak bisa dihindari, pasti kelihatan orang. Terus gimana dong solusinya? Kuncinya, kata beliau, ya balik lagi ke kesadaran awal tadi. Ingat terus kalau Allah itu maha mengetahui semuanya, yang rahasia, yang kelihatan. Jadi kejujuran total ya. Niat, ucapan, perbuatan harus sinkron. Betul. Dan ini nyambung langsung ke tawakal. Oh ya, gimana nyambungnya ikhlas ke tawakal? Gini logikanya, kalau Anda udah benar-benar yakin dan ikhlas nih, bahwa yang penting cuma penilaian Allah karena Dia maha melihat, maha tahu, ya otomatis Anda jadi lebih gampang berserah diri. Tawakal. Masuk akal. Jadi percaya penuh sama janjinya, jaminannya, ridho sama apapun ketetapannya, pasrah sama perintahnya. Ini buah langsung dari keyakinan yang mendalam itu. Oke, jadi bukan pasrah yang pasif ya, tapi penyerahan diri aktif karena percaya. Tepat. Menarik alurnya. Tapi Al-Muhasibi kan nggak cuma bicara keyakinan ya. Ada juga soal keseimbangan emosi spiritual antara takut sama harapan. Betul sekali, harus seimbang. Ada rasa takut yang sehat. Maksudnya, takut akan akibat kalau melanggar perintahnya. Mikirin nasib umat dulu yang ingkar. Gitu. Tapi jangan takut doang. Nah, itu dia, harus diimbangi sama harapan. Harapan yang kuat akan rahmatnya, balasan baiknya. Karena kita percaya janjinya itu benar. Jadi biar nggak putus asa, tapi juga nggak kebablasan merasa aman ya? Persis. Keseimbangan ini yang bikin kita terus maju. Selain takut dan harap, ada satu lagi nih yang unik. Malu sama Allah. Ini gimana maksudnya? Beda ya sama takut? Beda, dan ini nuansanya penting banget. Malu di sini bukan minder negatif gitu ya, tapi lebih ke kesadaran. Kesadaran soal apa? Soal kontrasnya, antara limpahan nikmat Allah, kebaikannya, ampunannya yang nggak kehitung. Sama kondisi kita yang sering lalai bersyukur, sering nggak nepatin janji kita sama Dia. Wah. Nah, rasa malu yang positif ini justru jadi dorongan kuat buat kita memperbaiki diri, bukan malah bikin lumpuh. Jadi kayak rem kesadaran gitu ya? Oke. Nah ini kan fondasi internal nih. Terus Al-Muhasibi juga bicara soal panutan eksternal kan? Ngikutin jejak orang soleh terdahulu, para sahabat Nabi. Benar. Dan beliau keras lagi di sini. Bukti cinta sejati ke mereka itu bukan cuma ngaku-ngaku di mulut. Tapi Istiqomah. Konsisten. Teguh meneladani jalan hidup mereka, etika mereka, sunnah mereka. kalau cuma ngomong tapi kelakuan beda? Nah, itu dikritik habis sama beliau. Dibilangnya bodoh sekaligus pembohong. Karena ngakunya cinta, tapi malah ngikutin hawa nafsu sendiri. Jauh banget dari teladan. Tegas banget ya beliau. Iya, untuk menunjukkan pentingnya keselarasan kata dan perbuatan. Dan untuk menegaskan arah semua ini, takwa, ikhlas, tawakal, malu, istiqomah, beliau kasih kontras tajam sama iblis ya? Ya, kontras ini penting buat penutup. Kata Al-Muhasibi, buat iblis itu nggak ada yang lebih keren, lebih mempesona daripada kegelapan, kepekatan, dan padamnya cahaya kalbu. Maksudnya? Ini kayak ngasih tahu kita,
Semua adrab jiwa yang kita latih tadi, takwa, ikhlas, dan seterusnya, itu sebenarnya perjuangan kita keluar dari gelap yang disukai iblis itu menuju cahaya ilahi, pertarungan internal gitu. Oke, jadi kalau dirangkum nih, buat Anda para pendengar, intisari praktisnya apa dong dari adabun nufus ini? Mungkin bisa dibilang ini kayak kompas batin ya. Gimana tuh? Mulainya dari bangun kesadaran mendalam akan Allah, itu takwa. Terus ini nuntut pemurnian niat terus-menerus, ikhlas, biar nggak pamer. Dari situ lahir kepasrahan aktif, tawakal. Lalu dijaga perjalanannya dengan keseimbangan tadi, antara takut dan harap. Ditambah rasa malu yang positif. Sambil terus usaha, istiqomah, konsisten, neladanin jejak kebaikan para pendahulu. Gitu kurang lebih petanya. Mungkin pemikiran penutup dari saya nih, Al-Muhasibi itu sangat menekankan keselarasan mutlak antara batin dan lahir. Bukan cuma amalan luar aja, tapi kondisi hati di baliknya. pertanyaan reflektif buat kita semua berarti ya? Iya, coba tanyakan ke diri Anda. Udah beneran selaras belum sih klaim iman dan amalan Anda sama kondisi batin Anda sekarang? Ada nggak kecenderungan halus buat menghias-hias diri? Ria tipis-tipis gitu, yang mungkin nyelinap tanpa sadar? Dalam juga ya. Terus, langkah konkret apa? Sekecil apapun yang bisa Anda ambil hari ini buat perkuat keselarasan batin itu. Buat gerak menjauh dari kegelapan tadi, menuju cahaya kalbu. Itu mungkin yang bisa jadi bahan renungan. Semoga percakapan kita kali ini ngasih percikan inspirasi ya buat perjalanan Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.